Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja. Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak Kau Tuhan. Mari katakan kudus,
Bertahta, berkuasa, raja segala raja, mulia, perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan tinggi. Berkuasa, don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. me chains when I fall and I
far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and far from you. Whoa. You give me love,
nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja, kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja, kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Nyatakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Raja, kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak, layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak Kau Tuhan. Mari katakan kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus Kau Tuhan. Say worthy, 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 you are worthy, worthy, you are worthy, worthy, you are worthy, worthy are you Lord. Sing holy, holy, holy,
Shalom, selamat hari Natal. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah hari yang spesial, di mana tempat lain tidak sebebas kita untuk bisa beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita dianugerahkan waktu kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Natal adalah penyembahan, di mana semua orang datang menyembah Tuhan, mencari Dia. Hari ini mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada anugerah Tuhan. Sepanjang tahun ini pasti banyak yang Tuhan sudah buat. Amin Bapak Ibu. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya.
Puji Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita hari ini kepada Dia. Kita menghormati Dia, kita menyembah Dia. Bapak terima kasih. Kami berdoa Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini adalah ibadah yang luar biasa di hari yang spesial ini. Yesus lahir di dalam hidup kami. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Sungguh dengan apa kami membalas kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih. Sungguh dengan apa kami membalas cinta Tuhan dalam hidup kami. Kau datang untuk menyelamatkan kami. Kau datang untuk sebuah penebusan yang besar bagi umat manusia. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan selain kami membawa hidup kami untuk menyembah Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah Yesus. Bersyukur kasih yang setia-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kami ada karena Tuhan. Sebagai kami kembali. Kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Tuhan. Dalam hidup kami hanya Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji sama-sama yang ditinggikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
sembah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah, sebagai Raja. Kau ada di tengah kami, berdiri di tengah kami. Kau ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan terus kami sembah dan pujian kami bagimu. Sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji berikan kami. Sembah dan puji berikan kami, ya Yesus. Sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Raja dari segala raja. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah ditinggikan, sembah dan pujian bagi Dia. Haleluya. Sembah dan puji berikan, sembah dan pujian bagimu. Sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan pujian kami bawa kepada Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, yang layak disembah dan dipuji. Sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji berikan di dalam menyembah Tuhan. Oh, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah juga. Mari kita bawa korban syukur kita buat segala anugerah dan usaha. Kami sembah Tuhan, kami sembah
kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menolong kami, mengangkat kami dari kubur dosa, mengangkat seluruh umat manusia yang percaya kepada-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat yang terbaik kita membawa hidup kami kepada-Mu, membawa korban zaman subuh kami, perubahan kami dari hati kami yang paling dalam. Sebab hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus berada di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah. Sungguh besar karya-Mu yang ajaib. Waktu mencintai kami, mengasihi kami, haleluya. Hari ini Kau saja yang ditinggikan, saat ini Kau saja yang disembah. Kita lupa-lupa sekarang dan sampai selama-lamanya. Penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Hanya Kau yang layak untuk disembah. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sembarang puji Tuhan tahu. Sembarang puji Tuhan tahu. Sembarang puji Tuhan tahu. Yesus Tuhan adalah sembarang pujian kami bagi-Mu. Sembarang puji Tuhan tahu. Sembarang puji Tuhan tahu. Sembarang puji Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Bapak, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mengingatkan karya
karyamu di bumi ini, karyamu bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu kalau kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Bapak, terima kasih Engkau memberkati kami Tuhan lewat firman ini. Biar firman ini kembali meneguhkan kami, mengingatkan kembali kepada kami akan kasih Tuhan. Bapak, terima kasih, beri pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman, sehingga setiap perkataan ini boleh kami pahami dan kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama di hari ini 25 Desember 2020. Adaptasi baru yang dicanangkan pemerintah, new normal, memaksa kita untuk beradaptasi dengan situasi. Jadi kita pun tidak boleh mengadakan perayaan. 2 hari yang lalu ada maklumat dari Kapolri yang menyatakan tidak boleh ada kerumunan. Nah, sempat terpikirkan kita bagaimana, kita lanjut atau tidak. Kita koordinasi dengan hotel dan kemudian puji Tuhan diizinkan kita berjalan, dan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di Natal. Nah, kita tahu seperti tadi Pak Victor katakan, tidak semua gereja dikarenakan karena tempat yang tidak memungkinkan untuk ibadah, tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Ini anugerah daripada Tuhan untuk kita semua. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu baik-baik semua. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tema umum kita Natal adalah The Son, Sang Putra. Nah, saudara, kita akan baca dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke 32 sampai ke 33. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di kota-kota, di mana bisa melihat beribadah bersama-sama dengan kita. Ada beberapa dari Manado, ada ikut online bersama-sama dari kota-kota yang lain, dari mungkin Bukit Tinggi, Payakumbuh, Mentawai. Ya, shalom buat kita semua yang ada di rumah. Biarlah meskipun kita ibadah di rumah tidak mengurangi sukacita yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Ya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-32 sampai yang ke-33. Kita akan baca ayat ini. Ya. 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, Tuhan datang ke bumi, tentu dia punya tujuan, bukan asal. Hari Minggu nanti saya akan khotbahkan bagaimana potongan-potongan puzzle yang sepotong-sepotong itu kemudian terangkai menjadi satu gambaran yang jelas. Ya, itu hari Minggu saya khotbahkan, sehingga kita bisa melihat bagaimana seperti firman Tuhan katakan bahwa dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Kenapa tidak di zaman Nabi Elia? Kenapa tidak di zaman Abraham atau di zaman nabi-nabi yang lain? Kenapa harus di zaman itu? Karena kalau kita melihat dalam konteks kondisi manusia bisa mengerti, memahaminya adalah pada zaman itu. Saudara, kita tahu pada zaman-zaman sebelumnya, setiap kali satu kerajaan akan masuk kepada satu kota, maka dia akan menghancurkan kota itu. Jangan bayangkan kota itu seperti kota Padang, kota Jakarta. Nah,
itu satu daerah yang mungkin sekian hektar dan mereka akan mendirikan tembok sekeliling kota. Itulah kota. Ada penjagaan supaya apa? Supaya aman orang-orang yang tinggal di dalam. Kenapa? Karena zaman dulu memang zamannya perang. Sekali orang akan berperang menghancurkan satu kota dan kemudian dia akan runtuhkan tembok dan dia akan bunuh semua penduduknya. Hartanya diambil. Nah, zaman-zaman itu berlaku terus turun-temurun sampai kemudian masuklah satu kerajaan yang mulai menguasai kota demi kota, yaitu Romawi. Nah, ternyata pola yang diterapkan oleh kerajaan Romawi itu berbeda. Jadi dia masuk kepada satu kota dan dia kemudian dia taklukkan kota itu, dia tidak bunuh orang-orang di sana. Dan dia kemudian mengutus, ada utusannya yang menjadi raja atas wilayah di mana yang dia kuasai. Wilayah Yudea, dia punya satu raja, Herodes, jadi penguasa waktu itu. Raja yang diutus dari kekaisaran Romawi untuk menjadi raja di wilayah itu. Kalau dia mau menguasai lagi wilayah B, kemudian dia akan utus lagi, ada raja yang diutus. Nah saudaraku, pola yang mirip-mirip yang manusia mulai ngerti. Oh ternyata pola ini mirip dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi itu, kerajaan Allah. Kita tahu kalau Tuhan datang ke bumi tidak langsung menghancurkan manusia seperti pola raja-raja yang sebelumnya, tapi dia datang, dia memulihkan, dia kuasai kota itu, kemudian bangsa Romawi akan mensejahterakan dengan cara-cara Romawi, mensejahterakan wilayah itu. Yang penting kamu tetap di bawah kekuasaan saya. Nah saudara, Yesus datang untuk menjadi raja. Dia mendirikan kerajaannya di muka bumi. Nah saudara, tetapi kita melihat ternyata kerajaan Allah ini tidak sekedar berbicara tentang ada raja, ada rakyat, bukan sekedar itu. Tapi pada waktu Tuhan ingin mendirikan kerajaannya, sebetulnya yang Tuhan sedang lakukan dalam kerajaannya yang akan berdiri tegak di muka bumi itu adalah mengadakan pemulihan. Pemulihan apa yang Tuhan ingin kerjakan? Yaitu pemulihan antara Tuhan dengan manusia. Kenapa? Karena kita tahu bangsa Israel itu sudah berubah setia kepada Tuhan sehingga dia kemudian dijajah oleh bangsa yang lain. Padahal Tuhan berjanji kepada bangsa itu, kepada Daud, kalau engkau setia kepadaku, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai keturunanmu. Tapi faktanya Salomo berubah setia dan kemudian kerajaan Israel terpecah, hancur dan akhirnya dikuasai 400 tahun lebih. Tuhan tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel sampai kemudian dia utus malaikat Gabriel mulai berbicara kepada Zakaria, nanti tahun depan engkau akan punya anak. Lahirlah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Beni, ya. Lahirlah Yohanes Pembaptis dan kemudian setelah itu malaikat Gabriel kemudian berbicara kali yang kedua berikutnya kepada Maria. Engkau akan hamil, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan kemudian saudara-saudara kita tahu di sanalah Tuhan sebetulnya sedang memulai menyatukan kembali potongan-potongan puzzle itu. Dan hari itu saudaraku, tujuannya Tuhan jelas, yaitu bagaimana hubungan antara manusia yang sudah berdosa ini dengan Tuhan yang Maha Kudus dipulihkan kembali. Nah, hubungan yang dipulihkan ini, inilah kemudian yang Tuhan kerjakan.
waktu dia datang ke bumi. Nah saudara, kita tahu dosa itu memisahkan manusia daripada Tuhan. Sekecil apapun. Bahkan kalau ada pun orang yang berkata ini kan dosa putih, yang dosa ya tetap dosa. Dosanya cuma kecil, dosa tetap dosa. Ya, dosa tetap dosa. Dosa memisahkan manusia daripada Tuhan. Dan kemudian kita tahu, untuk itulah Tuhan datang supaya hubungan ini dipulihkan. Nah, saudara, kita tahu bahwa lewat apa yang Tuhan kerjakan, ternyata pemulihan hubungan ini disalah mengerti, tujuan Tuhan ini disalah mengertikan oleh orang Israel. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, orang begitu dengar kata kelimpahan, apa yang Bapak Ibu bayangkan pertama kali? Hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Aku tak kontrak rumah lagi. Kira-kira begitu. Amin. Tabungan pun tambah nol, bukan di belakang, di depan, tapi di belakang. Ya, aduh, puji Tuhan, nanti mobil gantian tahun terbaru. Apakah itu yang kita bayangkan? Atau kulkasku biasanya 1 pintu, sekarang 2 pintu. Kalau boleh 3 pintu. Kalau boleh berpintu-pintu. Setiap pintu ada kulkasnya. Saudara, apakah itu yang kita bayangkan kelimpahan? Semua yang melekat dalam diri kita yang kita anggap itu sebagai kelimpahan. Tujuan Tuhan adalah memberikan hidup, bukan kelimpahannya lebih dulu. Tapi ayat ini berkata, Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan kelimpahannya lebih dulu, tapi hidupnya yang Tuhan katakan dulu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Satu kali Tuhan katakan dalam satu perumpamaan tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, apa yang kamu pakai. SPP. Kalau SPP bukan uang sekolah. Sandang, pangan, papan. Ya, SPP, sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan manusia. Dan orang merasa bahwa kalau dia sudah terpenuhi ini, aku sudah diberkati Tuhan. Kadang-kadang orang terlalu mudah. Orang berpikir seolah-olah diberkati Tuhan itu adalah kalau punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Dan kalau kita tidak punya, kita akan berandai-andai. Andaikan aku punya rumah mewah. Andaikan aku menabung, nanti aku dapat hadiah, aku akan dapat uang banyak. Andaikan ini, aku lakukan ini, aku kirim tutup botol, apalah gitu. Aku kirim bungkus Pepsodent, nanti kirim hadiah. Aku beli ini supaya ada hadiah. Andaikan aku punya ini, punya ini, punya ini. Apakah itu yang kita anggap kelimpahan dan diberkati? Pada tujuan awal Tuhan, tujuan utamanya bukan itu, tapi adalah bagaimana kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu yang lebih awal. Maka Tuhan katakan, saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Saudara boleh punya makanan yang banyak, tapi kalau tidak hidup, bisa makan? Halo? Kira-kira Bapak Ibu bisa makan? Bukankah kalau Bapak Ibu orang hidup baru bisa makan, tapi kalau orang punya makanan tidak hidup, ya tidak bisa makan. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita sehat itu lebih baik daripada pakaiannya mewah. Bukan berarti tidak boleh pakaian mewah, boleh. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Kalau aku pakaiannya tidak bermerek, aku tidak pede.
Oh, saya juga punya merek, saudara. Kalau zaman dulu namanya penjahit Man, biar lebih keren, Man Taylor, ya kan? Mereknya juga kan, merek penjahitnya maksudnya. Saudaraku, semua kita orang hari-hari ini sepertinya dipaksa untuk barang mewah itu sebagai satu kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi. Dan padahal kita tahu kadang-kadang kalau tidak kuat itu akan menghancurkan kita. Ya, nah, tujuan Tuhan adalah bagaimana kita mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu lebih awal. Itulah kelimpahan. Kalau kita hubungan dengan Tuhan itu sudah baik, bagus, itulah kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, aku datang supaya mereka memiliki hidup, dan hidup yang hidup itu baru Tuhan akan sertai. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, apa itu semuanya? SPP tadi, sandang, pangan, papan tadi, apa yang kita butuhkan, maka Tuhan akan berikan itu dengan limpahnya. Tapi Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah, ketemu dulu dengan Tuhannya, pulih dulu hubungan dengan Tuhannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Satu kali Tuhan katakan dalam satu perumpamaan, dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dan 25, kita baca Lukas pasal 9 ayat 23 dan 25 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Yang bilang, apa gunanya orang itu punya segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu, reputasi, kekayaan, ketenaran, popularitas, semua, tapi dia bilang kalau jiwanya binasa, apa gunanya? Saudara, kita akan tahu umur manusia ini ada batasnya. Betul ya? Kalau Alkitab, ini Alkitab katakan 70 tahun dan lebih itu bonus. Tambahannya, katakan. Artinya Tuhan itu memberikan batas. Lu kok ada orang umurnya 80, ada orang umur 90. Tuhan kan hanya secara umum katanya, aku memberikan batas umur manusia. Percayalah saudaraku, ya. Saudara mau percaya tidak percaya, tapi ya tetap akan terjadi bahwa kita tidak akan selama-lamanya hidup di bumi. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kapan meninggal itu bukan urusan kita. Semua orang kepingin masuk surga, betul ya? Semua saudara ada yang tidak mau masuk surga? Udahlah, aku di neraka aja, kita mau artis-artis, bintang-bintang film yang hebat-hebat. Saudara, jangan pikir nanti bisa saudara say hello sama, ayo minta tanda tangan, dimarahin sudah di neraka. Gua aja menderita di sini, nggak bawa pena lagi, saya belum minta tanda tangan lagi. Gak bisa saudara, ya. Semua saudara mau masuk surga? Amin? Amin? Siapa yang mau duluan? Nanti kita doain teman-teman. Ada yang mau duluan masuk surga? Oh jangan Pak, saya belum kawin Pak. Waduh Pak, jangan. Anak saya masih kecil. Jangan Pak, cucu saya baru mau lahir. Jangan Pak. Semua orang mau masuk surga tapi tidak mau duluan. Lucu juga ya. Tapi jangan terus nanti pulang sudah bilang, udahlah saya duluan aja lah, kenapa? Udah susah di dunia. Udah jangan begitu ya. Nah saudara, pemulihan hubungan yang Tuhan katakan. Nah ini saya katakan tadi, ternyata orang Israel salah menduga maksud Tuhan. Satu kali dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6,
pasal yang ke-6 ayat yang ke-66 dulu kita baca. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Katanya begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan bahwa Yesus itu berbicara dengan keras, menegur mereka, sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi jadi murid Yesus. Nah, padahal sebelumnya apa yang mereka mau lakukan? Ya, mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka melihat karyanya Yesus dan mereka takjub, mereka kagum. Wih, hebat, wih, luar biasa. Dan kemudian mereka punya keinginan, ya. Pasal 6 ayat 26 dan 27. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang Israel masa yang banyak, rakyat Israel itu mau pingin jadikan Yesus sebagai raja, tapi Yesus nolak. Padahal tujuan Yesus datang ke bumi tadi apa? Untuk menjadi raja, mendirikan kerajaannya. Tapi giliran ada orang yang mau menjadikan Yesus raja, Yesus bilang, enggak. Yesus menolak. Ini kan lucu, saudara ya. Dia datang untuk menjadi raja, mendirikan kerajaannya di muka bumi. Tapi giliran ada orang yang mau menjadikan dia raja, dia bilang, enggak. Yesus yang menyingkir pergi. Nah, kemudian kan jadi pertanyaan loh, kok kayak kontradiksi. Kok ada sesuatu yang berbeda? Apa memang Tuhan itu lupa dengan tujuannya? Nah, kita coba lihat ayat 26 dan 27. Ya, katakan begini dari Yohanes pasal 6. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan katakan begini, kamu tidak menjadikan aku raja karena kamu lihat mujizat. Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Dan belasan ribu orang makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 paku. Kalau seandainya orang Indonesia ada di sana, tidak akan tersisa, saudara. Kenapa? Diplastikin, masuk asoi, masuk dalam tas. Tidak tersisa 12 itu, karena dibawa pulang masing-masing. Untung orang Indonesia tidak ada di sana. Ya. Nah, saudara, Yesus menolak. Kenapa Yesus menyingkir? Karena mereka itu mau menjadikan Yesus sebagai raja hanya untuk urusan perut ini. Yang penting kita kenyang. Kenapa? Kita cukup dengarkan dia khotbah, dengarkan saja. Kemudian dengan yang sedikit dia bisa buat kita kenyang makan, bahkan berlimpah-limpah. Tidak perlu kerja, dengarkan saja dia khotbah. Dengarkan saja dia khotbah, nanti kita akan kenyang. Tuhan bilang, hidup bukan hanya untuk yang ada di bumi ini. Bekerja, berbuatlah sesuatu untuk apa? Untuk yang kekal. Tapi mereka salah mengerti. Mereka menduga bahwa Yesus datang memberikan pemulihan, yaitu sekedar hidup sehari-hari yang mereka bisa lihat. Dan ini yang membuat akhirnya Yudas menjual Yesus. Ini yang akhirnya membuat Yudas dengan 30 keping perak. Itu adalah harga seorang budak yang paling murah. 30 keping perak. Dia jual Yesus. Kenapa? Karena dia kecewa.
Yudas Iskariot. Iskariot, dia itu adalah dari suku Keriot. Satu Bani Keriot ini adalah orang-orang yang radikal dari suku Israel. Dia ini radikal, kelompok kecil daripada suku bangsa Israel ini radikal. Mereka ini sedang menantikan Mesias. Mesias yang akan datang sebagai raja, yang akan membebaskan mereka. Ini yang dikatakan oleh kitab para nabi, dan mereka percaya itu. Pada waktu Yesus panggil dia menjadi murid, dia berharap Yesus, Mesias ini akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Dia tunggu 1 bulan, dia tunggu 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, ternyata Yesus tidak melakukan apa-apa dengan bangsa kami. Bahkan sedikit pun dia tidak bicara tentang bahwa Tuhan dia akan kirimkan malaikat dari surga menghancurkan bangsa Romawi. Kenapa dia tidak ngomong apa-apa? Dan Yudas kecewa. Dia bilang ini bukan Mesias. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Kenapa? Karena ekspektasinya hanya untuk yang di bumi ini saja. Saudaraku, Yesus datang untuk membawa pemulihan kepada kita. Tapi jangan hanya pikirkan apa yang ada di bumi ini saja. Pikirkanlah untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Kalau sudah mengalami satu salib hari ini, ada penderitaan yang kita alami, jangan kecewa dulu, saudaraku. Jangan langsung tinggalkan Tuhan. Kalau ada doa, kita sudah berdoa 2 tahun, ada yang berdoa 5 tahun, ada yang berdoa 7 tahun, bahkan ada yang mungkin 10-15 tahun, dan ternyata Tuhan belum menyatakan jawaban doa. Jangan cepat-cepat kecewa. Pikirkanlah sesuatu yang kekal. Itulah gunanya Tuhan datang, pemulihan segala sesuatu. Dimulai pemulihan hati, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lain-lain itu akan mengikuti. Bahkan Tuhan katakan, kalau kamu sudah bisa paham ini, kamu akan dapatkan kelimpahan itu. Bukan hanya untuk nanti, tapi di bumi. Kan satu kali murid-murid tanya guru, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, tapi kami tidak dapat. Kemudian Yesus katakan begini, barang siapa yang percaya kepada-Aku, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Dan kata Tuhan, di bumi ini apa yang hilang, Aku akan ganti 100 kali lipat. Aku akan ganti, aku akan berikan dengan kelimpahan. Satu kali Salomo berdoa Tuhan dalam mimpi, kemudian Tuhan datang kepada dia. Tuhan katakan gini, Salomo, apa yang kamu mau? Tuhan berikan kepada aku hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Dan kemudian Tuhan katakan, baik Salomo, karena engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta nyawa daripada musuhnya, tapi justru kau minta sesuatu yang bernilai kekal, maka aku berikan kepadamu. Kemudian Tuhan katakan begini, dan sebagai tambahannya, maka aku akan berikan kekayaan ini. Maka sebagai tambahannya, dengan hikmat yang akan aku berikan kepadamu, sebagai tambahannya, maka aku akan berikan kemasyhuran. Aku akan berikan itu dengan limpahnya. Sayangnya Salomo dia tidak setia sampai akhir dari kehidupannya. Di masa tuanya, setelah banyak pelanggaran, karena dia mulai banyak kawin dengan perempuan-perempuan asing, istrinya hanya 306, bunditnya 700. 1000. Sudah mau mendirikan satu jemaat itu dari istrinya aja udah 1000 sudah.
Saudara, di masa tuanya, kemudian dia mulai menuliskan, selama aku hidup ini ternyata banyak kesia-siaan sebagai usaha menjadi angin, katanya. Kenapa? Karena ketidaksetiaannya dengan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Sang Putra sudah datang ke bumi, dan suatu saat firman Tuhan katakan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bagian yang terakhir, saudara, pada waktu apa yang pernah terjadi, kata kitab Pengkhotbah, bukan hal yang baru, akan terjadi lagi. Ya. Saudara, kita tidak menebak-nebak, tapi saudara perhatikan saja. Menjelang kedatangan Yesus yang pertama, apa yang terjadi? Dan kemudian nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, apa yang terjadi? Pasti polanya tidak akan beda jauh. Caranya bisa berbeda-beda, tapi polanya nggak bisa sama. Contoh, satu kali Bill Gates berkata begini, baiknya semua manusia ini terlalu banyak nih di bumi ini, terlalu banyak, matikan aja. Caranya gimana? Aduh, kalau kita tembak dia kena hak, ya kan? Bukan daging hak ya, maksudnya hak asasi manusia. Nanti tidak bisa. Ya sudah, kirimkan aja penyakit. Kira-kira begitu. Jadi teori konspirasi ini, konspirasi berkata begitu. Orang pun sibuk, akhirnya dibilang, oh, Bill Gates bilang terlalu banyak manusia di bumi. Caranya gimana? Yang lama-lama matikan aja. Caranya gimana? Jadi dengan penyakit. Yang sehat, yang kuat akan bertahan hidup. Betul kan? Kenyataannya kan hari-hari ini kan virus ini kan begitu ya. Yang kuat, yang imun tubuhnya bagus akan bertahan hidup. Tapi yang banyak penyakitnya, yang diabetes, sakit jantung, sakit ini, sakit ini, gampang terserang oleh virus ini. Begitu virus itu masuk menyerang dan kemudian mati. Mati. Umur sekian mati, ini sekian mati. Kenapa? Karena memang sudah ada sakit dulu sebelum dia datang. Virus ini hanya kayak jadi pemicunya. Kemudian bagaimana kita untuk tahu supaya manusia ini sudah divaksin atau belum? Bagaimana kita tahu? Pasang aja microchip di dalam tubuh. Begitu di scan, kayak saudara masuk dengan ada Pak Dokter kita, Pak Dokter Chandra. Kita aja yang kasih nama dokter, dia bukan sekolah kedokteran, karena periksa ya. Saudara, termogan kan ada laser. Nanti suatu saat laser itu akan memantau. Sudah ada belum microchip di dalam? Dengan di scan saja, tentu bukan dengan termogan, itu alat yang lebih canggih. Data kesehatan saudara akan keluar. Tanggal sekian saudara pernah masuk rumah sakit ini di kota ini. Tanggal sekian tahun ini saudara pergi ke Singapura berobat. Datanya itu lengkap. Jelas. Kira-kira apa nih persamaannya dengan Yesus mau lahir? Sensus. Waktu Yesus mau lahir ke bumi, apa yang sebelum Yesus lahir, apa yang terjadi? Tiba-tiba kaisar bilang, semua sensus yang lahir di kotanya balik lagi ke sana, daftar di sana. Nah, sekarang kan sudah bisa online. Dulu mana bisa online, sudahlah. Kan mesti pulang jalan kaki, naik keledai. Pulanglah Yusuf ke Bethlehem. Kenapa? Karena dia lahirnya di Bethlehem. Pulanglah dia ke sana. Untuk apa? Sensus. Saya pikir-pikir betul juga teorinya Bill Gates. Suatu saat bumi ini akan disensus dengan cara pasang microchip. Semua lengkap. Saudara berhutang tanggal berapa ke bank, nanti akan ada di sana. Begitu itu di microchip itu semua data lengkap. Ya, bisa jadi. Saya bukan berkata ya, tapi bisa jadi akan ada sensus yang dunia, yang sifatnya mendunia. Kalau dulu hanya dunianya di Israel,
ya, kerajaan Romawi, kekuasaan Romawi saja. Tapi suatu saat bumi ini akan disensus kembali. Dengan cara apa? Kita nggak tahu seperti apa. Tapi kira-kira akan muncul seperti ini. Akan ada sensus berikutnya dan data semua orang akan ketahuan. Bagaimana caranya? Tanamkan sesuatu dalam tubuh orang. Nah, Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita. Enggak perlu takut, ya. Jangan cemas, jangan khawatir. Oh, bagaimana? Oh, ini bagaimana? Jangan aja hidup ini. Kalau Tuhan izinkan kita hidup dalam masa-masa begini, ini adalah masa di mana kita enjoy saja, nikmati itu. Toh saya ulang lagi, toh sampai hari ini kenyataan membuktikan bahwa kita ini semua yang hadir dan saudara yang di rumah, yang masih hidup, engkau adalah orang-orang yang berhasil menang melawan virus corona yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena engkau masih hidup sampai sekarang. Kenyataan membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang menang melawan ketakutan-ketakutan bulan Maret, Februari, Maret yang lalu itu. Itu bagaimana? Sekarang udah Desember. Tunggu seminggu lagi 2021. 2021 ada jarum suntik dari angka 1 vaksin. Saudara, kita adalah orang-orang yang benar karena Tuhan mengasihi kita semua. Biarkan kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jaga hubungan. Ada waktu malaikat datang kepada gembala-gembala, orang-orang yang tersingkirkan. Mereka datang menyembah Tuhan. Pada waktu orang Majus datang melihat bintang, mereka datang untuk menyembah Sang Raja. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah menyembah dalam penyembahan kepada-Nya. Gak ada yang lain. Apa yang Tuhan inginkan? Uang, kehebatan, popularitas. Betul Tuhan butuh, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari apa? Hidupmu. Tuhan bilang hidup itu lebih penting daripada mana? Hidup, oke. Dan yang lain-lain atributnya, hidup itu lebih penting. Makanya hidup itu kita perlu jaga. Hidup itu kita perlu jaga. Hidup itu kita perlu jaga. Amin. Jagalah hidup. Selagi kau masih hidup, jagalah hidup. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa itu. Selama kita hidup, jaga hubungan dengan Tuhan. Hari ini, sudah terima roti. Kita akan bersama-sama berjemaat kudus. Tadi ada hari ini hostinya, rotinya ada ayatnya. Jadi supaya saudara jangan sibuk dan kemudian muncul rasa penyesalan. Kalau saudara orang yang gampang mengingat-ingat, ya ingat aja lah ayatnya. Tapi kalau saudara gampang lupa, difoto aja dulu. Karena sudah masuk dalam perut kita nggak bisa foto lagi. Di ronsen pun nggak bisa kelihatan ya. Jadi tidak boleh. Nah, kita bukan membagi cimat dengan Bapak Ibu, enggak. Ya, sekali lagi kita bukan membagi cimat dengan Bapak Ibu. Tapi doa kita bersama. Ayat-ayat ini menjadi sesuatu yang akan berbicara terus kepada kita semua. Ya, dan hari ini lewat perjamuan kudus. Mari saudara, kalau ada dosa yang harus kita tinggalkan, ambil komitmen. Aku akan tinggalkan dosa. Kalau kita selama ini jadi Kristen Natal, ayo berubah. Jadi Kristen itu tiap hari, bukan hanya hari Natal saja. Ya, saudara, supaya saudara tidak punya sesuatu yang ragu-ragu, ayat ini dicetak dengan bahan makanan, bukan cat. Jadi saudara
waktu saudara makan rotinya ini aman, ya. Dicetak itu dengan sejenis seperti coklat, ya, bukan dengan cat warna coklat, tapi coklat betul-betul, ya. Jadi ya, oke, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan kalau belum angkat tangan, nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu. Sudah semua? Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari angkat roti di tangan kita. Kuduskan Tuhan roti dan roti. Biarlah ini menjadi layak bagi kami semua. Buat Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu bisa sediakan roti juga atau biskuit, pengganti anggur, bisa air putih atau air yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah akan memperbaharui kehidupan kami. Saudaraku, roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambang darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebus dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hari yang istimewa, Natal tahun 2020. Tuhan katakan Dia mau datang untuk memberikan pemulihan kepada kita, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, pulih hubungan dengan Tuhan dan pulih hubungan dengan sesama. Mari kita syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggalkan hidup lama, cara hidup lama, hidup di dalam dosa, tinggalkan. Karena Tuhan mau hidup kita mengalami pemulihan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Siang hari ini, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Dari tempat ini kami ingin menyapa Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di kota-kota lain. Bapak Ibu, kami di sini mau menyapa selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal Dan menyongsong tahun yang baru. Dan Tuhan akan berkati kita di tahun 2021. Biar kesulitan mungkin atau apapun, tapi kita percaya karena Tuhan akan menopang kita. Amin, Bapak Ibu. Dan kami juga menyapa untuk keluarga saya yang ada di Manado, kita Pemami, dan keluarga besar Sahanggamu dan seluruh keluarga yang lain yang ibadah online. Selamat Hari Natal Jo, Tuhan berkati. Biar orang kaku jauh, orang perhati bagu deka. Selamat Hari Natal, Tuhan berkati. Dan begitu juga ada kapal asing yang hari ini spesial online untuk mengikuti ibadah Natal yang kaptennya kakak saya, Kapten Sami Sahanggamu. Kita PKK selamat Natal dan seluruh kru di kapal yang lagi melayar di Australia. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Biar semua melayar jauh-jauh, tetap boleh merayakan ibadah Natal bersama-sama. Tuhan berkati. Ya, kalau buat kita semua. Dan kita nggak lupa ya, yang kita say thank you. Terima kasih kepada Ketua Panitia kita yang luar biasa, Andre Salim, Ketua Panitia 10 tahun kita, dan seluruh tim panitia yang ada hari ini. Jadi kalau boleh hari ini kita semua ada rapi dengan tim musik, Lord Victor dan semuanya, singer dan semua yang panitia yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di belakang yang pakai seragam, Bapak Ibu semua panitia yang luar biasa sampai menyiapkan makan siang kita hari ini pun semua panitia setelah menata dengan sangat baik. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati dan membalaskan kebaikan dan jerih lelah Anda semua. Puji Tuhan. Jadi selesai ibadah nanti, selesai doa berkat, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita makan siang dulu bersama. Ya, sebagai bagian daripada pemulihan kita. Ya, Tuhan pulihkan hati kita, tapi Tuhan juga pulihkan perut kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua.
yaitu kebenaran firman Tuhan. Di hari yang spesial ini kita akan membawa persembahan kita. Nanti baikkan akan berjalan diri saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik di hari yang spesial, di hari Natal ini. Sebelumnya saya kita tutup kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini kami akan membawa persembahan kami Tuhan di hari yang spesial ini, hari yang luar biasa ini, karena Kau sangat baik. Kau terlebih dahulu berbuat baik di dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, sungguh hanya hidup kami yang ada kami persembahkan, genap hati kami menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati setiap persembahan yang Tuhan memberikan hari ini. Kau pilih dari tempat yang maha tinggi, memberkati Tuhan setiap pemberian tangan Tuhan-Mu pada hari ini. Dengan hati yang mengasihi Tuhan dan yang mengucap syukur akan Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Membalas kasih yang terima dengan nama-Mu, membalas cinta-Mu, Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita lakukan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang selalu bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu umat yang bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan boleh beribadah di tempat ini pada siang hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini, sehingga kami boleh mengadakan ibadah Natal di tempat ini pada tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan,
Jadikan rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta istri dan anak-anak dan keluarga besar dari hamba-Mu ini Tuhan, yang mengembalakan kami GBI Rock di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kesediaan beliau. Berkati kekuatan dan kesehatan daripada hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarganya. Apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia kerjakan pada hari-hari ini, kiranya Tuhan Yesuslah yang selalu menyertai dan menjadikan beruntung dan berhasil. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat kesempatan ini, buat gereja kami GBI Rock yang telah Tuhan percayakan ada di kota ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan berdampak di kota ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga menjadi memperlebar kerajaan Allah di kota ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati jiwa-jiwa Tuhan yang hadir dan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Berkati keluarga demi keluarga, berkati keluarga Tuhan, berkati jiwa-jiwa lepas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap apa yang diperbuat yang dikerjakan oleh umat-Mu pada hari-hari ini, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Berkati kekuatan kesehatan daripada umat-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada maupun yang ada di tempat ini. Tolong mereka Tuhan Yesus, pada tahun-tahun yang akan datang kami yang tidak percaya, pemulihan akan terjadi. Tuhan berkati satu persatu jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat para pemimpin rohani kami yang ada di pusat, yaitu untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud yang terus berjaga-jaga atas kami juga yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka keunitian, kekuatan kesehatan daripada hamba-hamba-Mu ini Tuhan berkati Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, baik sipil maupun militer Tuhan Yesus. Berkati para petinggi bangsa negara ini, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan para menteri yang ada Tuhan Yesus, baik yang tertinggi maupun sampai yang terendah sekalipun. Kiranya setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil, kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Begitu juga dengan kota kami, Tuhan berkati para petinggi kota ini Tuhan Yesus. Kami katakan, kami lepaskan berkat bagi kota ini, karena kesejahteraan kota ini Tuhan akan dekat, dan kesejahteraan kami juga. Kami bersyukur Tuhan berkati para pemimpin kota ini Tuhan, oleh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW sekalipun Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini juga kami berdoa, di mana Tuhan kami boleh merayakan Natal pada tahun ini Tuhan. Dan tentu itu semua Tuhan karena jerih lelah payah daripada panitia Natal yang ada. Berkati panitia Natal, ketua panitia Natal, Tuhan berkati mereka satu persatu. Engkau yang menolong mereka Tuhan, yang membalaskan berlipat-lipat ganda Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, oleh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang membalasnya Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Bapa di sorga. Dan terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih buat cuaca yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat keamanan. Terima kasih buat segala sesuatunya apa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami akan berpisah-pisah di tempat ini, dan sebelum kami akan masuk ke acara kami selanjutnya, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntun, menyertai dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk di Bapak Ibu. Sementara menunggu panitia mempersiapkan makanan, mungkin ada beberapa yang sampaikan acara. Saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang